Halo, kenalkan nama saya Natasha Ivona Parameswari dengan NIM 20 19 10 50 10 41, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Di sini saya akan membahas tentang pengenalan ArcGIS, yaitu aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa PWK. Sebelum saya membahas tentang aplikasi ArcGIS itu sendiri, saya akan membahas tentang data. Nah, data yang ada di aplikasi ArcGIS ini adalah data spasial. Nah, apa sih data spasial itu? Data spasial adalah data yang sebagian besar ditangani dalam GIS, yaitu data yang berorientasi pada geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensi, dan memiliki dua bagian penting yang membuatnya beda dari yang lain, yaitu informasi lokasi atau spatial dan informasi deskriptif atau atribut. Informasi lokasi atau spatial berkaitan dengan suatu koordinat, baik koordinat geografi atau lintang dan bujur, serta koordinat XYZ. Yang termasuk di dalam informasi lokasi yaitu informasi datum dan proyeksi. Sedangkan informasi deskriptif atau atribut adalah informasi non-spatial, suatu lokasi yang memiliki beberapa keterangan yang berkaitan di dalamnya. Contohnya, jenis vegetasi, populasi, luasan, kode pos, dan lain sebagainya. Dalam GIS, data spasial dapat direpresentasikan dalam dua format, yaitu data vektor dan data raster. Untuk data vektor adalah data yang menggambarkan bentuk bumi direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area atau poligon, titik, dan nodes. Nah, data vektor ini didefinisikan oleh sistem koordinat Kartesian dua dimensi, yaitu koordinat X dan Y yang melambangkan panjang dan lebar. Untuk data raster adalah data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jarak jauh seperti citra satelit atau faktor foto udara. Pada data raster, objek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan piksel. Lalu setelah membahas tentang data yang ada di aplikasi ArcGIS, saya di sini akan memasuki bagian untuk membahas aplikasi ArcGIS. ArcGIS adalah salah satu paket perangkat lunak atau software sistem informasi geografi atau SIG yang dikembangkan oleh Environmental System Research Institute. Suite aplikasi ArcGIS ini juga sama dengan suite aplikasi lainnya, seperti Microsoft Office pada Windows, yang di dalamnya terdapat banyak aplikasi. Nah, ArcGIS sendiri merupakan pengembangan dari ArcView dan ArcInfo yang pertama kali dirilis pada tahun 1999, dan perangkat lunak ini memiliki antarmuka yang menarik dan semudah ArcView dan berkemampuan seandal ArcInfo. Nah, karena dalam aplikasi ArcGIS ini masih memiliki beberapa aplikasi, maka aplikasi pertama dalam ArcGIS Desktop ini adalah ArcMap. ArcMap adalah software yang paling utama di dalam ArcGIS Desktop karena hampir semua tahapan GIS seperti input, analisis, dan output data spasial dapat dilakukan pada ArcMap. Aplikasi yang kedua adalah ArcCatalog. ArcCatalog memiliki fungsi untuk pengelolaan data spasial meliputi input, konversi, dan analisis data. ArcCatalog ini dapat dianalogikan sebagai wadah file atau tempat file yang ada di Windows. Namun karena tugasnya spesifik untuk menganalisis data spasial, maka fungsi pengelolaan file yang dimiliki oleh ArcCatalog ini lebih khusus dan spesifik. ArcCatalog tidak saja digunakan untuk mengelola data spasial, tapi juga untuk melakukan analisis data. ArcCatalog biasa disandingkan dengan ArcMap karena ArcCatalog ini digunakan untuk menambah data ke dalam ArcMap dengan cara drag and drop. Untuk aplikasi yang ketiga ada ArcScene. ArcScene berfungsi untuk visualisasi 3 dimensi, yaitu menyajikan tampilan yang perspektif, bernavigasi, dan berinteraksi dengan data fitur 3 dimensi dan raster. Software ini biasa digunakan untuk cangkupan lokal
atau tidak terlalu luas, hanya untuk visualisasi sebuah kota kecil, bendungan, hutan, dan lain sebagainya. Untuk aplikasi yang keempat yaitu ArcGlobe. ArcGlobe ini bagian dari ArcGIS yang ditujukan untuk eksplorasi data spasial secara virtual dengan ukuran dan cakupan data yang lebih besar. Jika ArcScene pada data spasial lokal, maka data ArcGlobe ini untuk data spasial secara global. ArcGlobe ini serupa dengan software Google Earth pada Google atau Worldwide dari NASA. Untuk aplikasi kelima adalah ArcReader. ArcReader ini biasa digunakan jika pengguna ingin membagikan proyek ArcMap kepada pihak lain. Pihak penerima proyek tidak perlu untuk menginstal ulang ArcMap, namun cukup mengenakan ArcReader yang praktis dan gratis. Pengguna dapat melihat proyek ArcMap yang telah dibuat. Nah, ArcReader ini memiliki beberapa fungsi untuk mengatur bagaimana data yang dibagikan dalam proyek dapat diakses, data spasial yang turut dipaketkan dan disalin dapat dikunci, sehingga pengguna tidak memiliki akses penuh terhadap data spasial yang dibagi. Untuk itu, saya di sini akan menjelaskan lebih jauh aplikasi ArcMap. Ini adalah tampilan ArcMap yang telah saya buka. Tampilannya masih kecil, jadi bisa diperbesar dengan mencet maximize. Pada di sini dapat dilihat isi tampilan ArcMap. Pada bagian atas ini adalah bagian menu, di mana menu merupakan sekumpulan perintah berbasis teks atau kata untuk melakukan tugas-tugas tertentu pada ArcMap. Bagian di bawahnya adalah bagian toolbar. Toolbar adalah sekumpulan perintah berbasis ikon atau tombol untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Untuk melakukan tugasnya dengan cara memencet, klik atau mengklik 2 kali pada tools yang ingin digunakan atau tools yang ingin dinonaktifkan. Pada bagian ini di bawahnya adalah table of content. Table of content ini menampilkan daftar semua layer yang digunakan pada ArcMap yang sedang dikerjakan. Yang bagian kosong ini adalah bagian map canvas. Map canvas menampilkan layer atau peta project yang sedang dikerjakan pada ArcMap. Sedangkan pada bagian kanan ini adalah bagian katalog. Bagian katalog ini memiliki fungsi mirip ArcCatalog, namun kapabilitasnya lebih terbatas dibanding ArcCatalog. Untuk menyembunyikan, ArcCatalog tidak perlu untuk menyilang karena ini akan hilang. Cukup untuk memencet pada bagian icon sebelah hilang yaitu auto hide. Dia akan lebih mengecil katalognya. Untuk bagian selanjutnya, bagian ini adalah toggle. Toggle adalah menggantikan dari data view ke layout view. Untuk ketujuh, bagian ini adalah koordinat bar, di mana menampilkan koordinat kursor yang ditunjukkan pada map canvas. Untuk mengubah koordinat bar bisa dengan menekan dan menggeser ke segala arah. Koordinat bar akan berubah sesuai dengan koordinat. Bila tidak sengaja untuk memencet silang atau close pada katalog, kita bisa mencari icon katalog pada bagian toolbar. Ini dengan cara klik, maka katalog akan muncul. Lalu di sini selanjutnya saya akan membahas tata cara untuk menambahkan data spasial ke dalam aplikasi ArcMap. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pergi ke table of content, lalu ke bagian layers, klik kanan sekali, lalu klik add data. Lalu
data akan menunjukkan tabel seperti ini. Langkah selanjutnya adalah ke connect to folder. Sini akan menunjukkan folder yang ada di laptop masing-masing. Langkah selanjutnya adalah pergi ke folder di mana kita telah mendownload peta SHP sebelumnya. Kalau saya menyimpan hasil downloadan peta SHP saya ke folder download compressed peta SHP. Di sini adalah kumpulan peta SHP yang telah saya download sebelumnya. Di sini saya akan mencoba menambahkan peta SHP Kabupaten Indonesia. Klik, lalu oke. Di sini akan muncul tampilan file peta SHP Kabupaten Indonesia. Cara untuk menambahkan ke dalam web canvas adalah dengan klik di lalu add. Ini adalah tampilan peta Indonesia dengan batasan kabupaten. Selain ke table of content, kita bisa menambahkan data spasial ke bagian katalog. Caranya tapi sebelumnya saya akan menghapus bagian peta ini dengan cara klik kanan lalu klik remove. Saya akan pergi ke katalog. Di bagian katalog sini menyimpan peta SHP yang sebelumnya telah saya masukkan ke dalam aplikasi ArcMap melalui connect to folder. Maka dengan itu di sini saya akan mencoba untuk menambahkan peta SHP lainnya dengan pergi ke add to folder, connect to folder bagian atas, lalu sama seperti sebelumnya compress peta SHP. Lalu di sini saya akan mencoba menambahkan peta SHP Kecamatan Indonesia dengan cara klik kali oke, lalu akan masuk ke dalam katalog. Untuk menambahkan klik 2 kali, lalu akan muncul file Indonesia Kecamatan. Cara lainnya adalah dengan klik lalu tekan, lalu pergi ke dalam web canvas dan lepas. Ini adalah metode drag and drop pada katalog. Di sini akan muncul peta Indonesia dengan batas kecamatan. Nah, untuk mengubah warna peta bisa dengan cara pergi ke bagian kotak berwarna ungu, lalu klik sekali, dan di sini akan muncul tampilan warna yang dapat kita ganti sesuai dengan keinginan. Nah, saya di sini akan mengubah warna ungu menjadi warna kuning. Klik kuning, lalu klik OK. Di sini tampilan peta akan berubah menjadi warna kuning. Ketika tidak sesuai lagi, tinggal klik lagi dan pergi memilih tampilan. Coba saya di sini akan coba warna olive. Oke. Warna peta akan berubah. Setelah membahas tentang ArcMap, di sini saya akan bahas tentang ArcCatalog. Kelebihan ArcCatalog dibandingkan dengan Windows Explorer adalah ditujukan khusus untuk explore data spasial, dilengkapi preview dan metadata yang memudahkan untuk identifikasi data, display data hanya berdasarkan tema, dapat mengeksplor data, tidak hanya data tetapi juga tool dan model, memudahkan copy, paste, dan delete data spasial, memudahkan rename data karena cukup satu kali rename, dan dapat menjalankan toolbox ArcGIS sehingga perintah-perintah spasial dapat dijalankan meskipun tanpa melalui ArcMap. Ini adalah tampilan ArcCatalog. Di sini adalah tempat untuk menambahkan konten atau folder yang telah terkonek
pada katalog. Dan ini adalah katalog tree atau kumpulan folder-folder dokumen mengenai peta-peta SMP dan lain-lainnya. Untuk di sini di R-Katalog bisa untuk membuka peta SAP, contohnya seperti ini, preview, dan ini menunjukkan peta bentuk geografinya. Untuk preview tentang tabel bisa melalui tabel. Lalu akan muncul data-data atribut. Untuk yang sebelah sini adalah tool-tool pada R-Katalog. Di sini untuk menambahkan folder, di sini untuk mengcopy data yang telah kita copy sebelumnya, dan ini untuk paste, untuk menyalin. Ini ArcMap untuk mengakses ArcMap. Ini katalog tree untuk memunculkan katalog tree. Ini untuk search, mencari data, peta, tools, dan lain-lainnya bisa di sini. Ini Arch Toolbox untuk mengakses geoproses tentang toolsnya dan toolbox. Dan ini Python, dan ini model builder. Ini adalah folder yang terakses. Ini export metadata. Untuk mengekspor metadata, ini metadata properties, dan ini validate metadata untuk otomatis buat atau mengupdate metadata dari file yang telah dipilih. R-Katalog ini digunakan untuk lebih mudah mencari connected folders yang telah banyak, sehingga tidak perlu repot-repot untuk buka ArcMap atau ingin mengedit data. Tidak perlu repot untuk buka ArcMap, cukup untuk membuka R-Katalog sudah bisa mengedit data-data dokumen peta. Sekian video yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan pengenalan aplikasi ArcGIS yang digunakan oleh mahasiswa PWK. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf atas keterbatasan ilmu saya mengenai aplikasi ArcGIS ini, dan saya harap semoga video pembahasan ini dapat memberikan manfaat kepada penonton. Saya akhiri kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.